Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Sang Hyang Widi, suara pujian ini keluar dari mulut seorang pertapa yang berdiri di dekat rumpun bambu, memandang ke arah tubuh Rangga Mandaka yang tidak bergerak. Pertapa ini berusia lanjut, sedikitnya tentu sudah 90-an, tubuhnya gendut seperti patung Buddha. Namun wajahnya yang gemuk itu seperti wajah seorang anak kecil, segar kemerahan dan sinar matanya begitu terang. Jubahnya putih sederhana, sepatunya dari kulit kayu dan tangannya memegang sebatang tongkat bambu ular kuning, semacam bambu kuning yang bentuknya seperti ular, seperti bambu sisik naga yang terdapat di hutan itu akan tetapi lebih kecil. Pertapa itu kini berjongkok, memeriksa keadaan Rangga Mandaka, menyentuh nadinya dan melihat ular senduk yang masih menggigit betis anak itu, lalu dia tertegun, menggeleng-geleng kepalanya dan menarik napas panjang, merangkap kedua tangan depan dada, lalu berseru penuh ketakjuban. Sang Hyang Widi, suatu mukjizat telah terjadi pada diri anak ini. Dengan teliti dia membuka baju Rangga Mandaka, memeriksa dada, leher, dan kembali memeriksa denyut nadinya. Dan memeriksa bekas gigitan ular pada betis setelah dia melepaskan gigitan ular itu dan memeriksa pula tubuh ular yang warnanya berubah kehitaman, Sang Hyang Widi. Berulang-ulang dia berseru, mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul, lalu tersenyum lebar. Bukan main, belum pernah aku melihat hal yang begini kebetulan. Mujizat-mujizat, dalam tubuh anak ini terdapat hawa beracun, dingin dan hawa beracun panas, akan tetapi kedua hawa beracun itu kehilangan kekuatannya oleh racun ular senduk kepala putih. Justeru perpaduan antara racun dingin dan racun panas itu, ketika bertemu racun ular, menjadi jinak dan tidak merenggut nyawa anak ini. Sungguh, nyawa anak ini tadi hanya bergantung kepada sehelai rambut yang halus sekali, bukan main, akan tetapi, pertapa tua itu lalu memandang ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Orang yang dapat memukul dengan hawa beracun dingin atau panas seperti itu, sungguh merupakan orang yang amat berbahaya dan lihai, katanya kepada diri sendiri. Hatinya lega setelah melihat bahwa di situ tidak terdapat orang lain dan kembali perhatiannya tertuju kepada Rangga Mandaka. Anak itu mengeluarkan suara keluhan lirih dan tubuhnya mulai bergerak. Ketika dia membuka mata, yang pertama kali dilihatnya adalah dua buah rebung bambu persegi. Rebung ini enak sekali kalau dibuat sayur, rasanya gurih dan seringkali dia mengambil rebung bambu persegi ini untuk dimasak ibunya. Rangga Mandaka sekarang sudah hampir lupa bahwa Gemi bukan ibunya, saking terbiasa menyebut ibu kepada wanita yang amat mengasihinya itu. Syukurlah kau tidak apa-apa nak. Rangga Mandaka terkejut mendengar suara itu dan ketika dia menoyeh melihat seorang pertapa tua bersila di dekat situ, dia cepat merangkak bangun, akan tetapi dia mengeluh dan memejamkan matanya karena tiba-tiba dia merasa pening dan ingin muntah. Dia merasa sebuah tangan yang lebar dan hangat menempel di punggungnya dan suara lembut tadi berkata lagi, "Anak baik, duduklah bersila dan pejamkan matamu, tenangkan hatimu. Kau telah terlepas dari bahaya maut, biarkan hawa hangat dari tangan ini memasuki tubuhmu dan membantumu membersihkan sisa hawa beracun yang menyerangmu." Rangga Mandaka tidak mengerti apa arti semua kata-kata itu, akan tetapi dia teringat akan peristiwa yang dialaminya tadi dan dia dapat menduga bahwa pertapa tua ini tentu bermaksud menolongnya, maka dia pun menaati. Dia menahan kepeningan kepalanya, lalu bersila dan dia membiarkan hawa hangat yang terasa memasuki punggungnya itu menjalar masuk ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, pening kepalanya hilang, juga rasa mual hendak muntah. Dia tidak melihat betapa dari kepalanya mengepul uap tipis hitam. Sang Hyang Widi, sungguh ajaib,
Ini namanya bahaya maut berubah menjadi berkah yang amat besar. Bukan saja kau terbebas dari maut akan tetapi kini tubuhmu akan kebal terhadap serangan racun. Bukan main, ucap pertapa tua itu. Rangga Mandaka belum mengerti benar kecuali hanya bahwa pertapa tua itu telah menyelamatkannya, maka dia pun berlutut di depan pertapa itu. Eyang tua, terima kasih atas pertolongan Eyang tua kepada saya, kata Rangga Mandaka. Sang Hyang Widi, pertapa tua itu kembali memandang heran. Anak ini memang berpakaian seperti anak dusun, tetapi wajahnya jelas bukan anak biasa, dan begitu mengerti tata susila, juga ucapannya teratur seperti seorang anak yang terpelajar. Anak baik, apakah yang telah terjadi denganmu tadi? Eyang menemukan dirimu tergigit seekor ular dan tubuhmu penuh dengan hawa beracun, tanya pertapa tua itu. Ular, saya tidak tahu itu Eyang tua, kata Rangga Mandaka dan melihat bangkai ular tak jauh dari kakinya. Bangkai ular yang kering seperti terbakar kehitaman, dia pun memandang heran. Tadi saya melihat dua orang kakek berkelahi, saya bermaksud untuk melerai dan mencegah mereka berkelahi. Tiba-tiba saja saya merasa dada saya amat dingin dan punggung saya amat panas dan tubuh saya terlempar ke sini. Lalu saya tidak ingat apa-apa lagi. Jawab Rangga Mandaka kebingungan. Sang Hyang Widi, kau tentu bertemu dengan dua orang sakti yang sedang mengadu tenaga dalam. Mereka itu lihai bukan main. Seperti apakah mereka itu? Tanya pertapa tua itu penasaran. Yang seorang bertubuh gemuk pendek dengan muka hitam, orang kedua tinggi kurus bermuka putih seperti kapur. Yang muka hitam arang itu disebut oleh kawannya muka hitam oleh kawannya, dan yang muka putih kapur disebut muka putih, jawab Rangga Mandaka. Berapa usia mereka? Tanya pertapa tua itu lagi. Kira-kira 50-an Eyang tua, jawab Rangga Mandaka. Mungkinkah mereka, setelah belasan tahun menghilang, mungkinkah mereka kini muncul kembali? Gumam pertapa tua itu. Siapakah mereka Eyang tua? Tanya Rangga Mandaka. Kelak kau akan mengetahui. Sekarang yang penting, siapakah kau, di mana rumahmu dan siapa pula orang tuamu? Jawab pertapa tua itu sekalian menanyakan nama diri bocah itu dan orang tuanya. Eyang tua, nama saya Rangga Mandaka, rumah saya di seberang sungai, Dusun Leban, dan orang tua saya, hanya ibu saya yang berada di rumah. Saya tidak mempunyai ayah lagi, jawab Rangga Mandaka. Sang Hyang Widi, kau yang sekecil ini telah kehilangan ayah. Rangga Mandaka, aku melihat kau bukan seperti anak dusun biasa. Ingin aku berkenalan dan bicara dengan ibumu. Bolehkah aku mengantarmu pulang agar aku dapat bicara dengan ibumu? Ucap pertapa tua itu tersenyum. Tentu saja boleh Eyang tua, kata Rangga Mandaka gembira. Ibu tentu akan merasa gembira dan berterima kasih sekali karena Eyang tua telah menolong saya, tambah Rangga Mandaka senang. Sang Hyang Widi, bukan aku yang menolongmu, Rangga Mandaka. Kau tertolong oleh suatu kebetulan, suatu keadaan yang amat aneh. Pada saat bersamaan, kau terkena pukulan-pukulan yang mematikan. Agaknya ketika kau melerai dua orang yang sedang bertanding tadi. Karena dua macam pukulan mengandung daya yang saling bertentangan, maka kau tidak jadi tewas. Padahal setiap pukulan itu sudah cukup untuk menewaskan seorang dewasa yang tangguh sekalipun. Namun, karena dua hawa pukulan beracun itu saling meluruhkan, biarpun begitu, tubuhmu dipenuhi dua macam hawa beracun dan pada saat itu, sungguh menakjubkan sekali, muncul ular senduk kepala putih menggigit betismu. Padahal, gigitan ular itu akan mematikan seorang yang tangguh sekalipun, dan racun gigitan ular itulah yang membebaskanmu dari kematian karena pengaruh dua hawa beracun itu. Kau selamat, bukan oleh aku, bukan pula oleh ular, melainkan oleh pemberi kehidupan yang agaknya menghendaki kau mati. Nah, mari antar aku berkunjung ke rumah ibumu, Rangga Mandaka, ujar pertapa tua itu senyum-senyum.
Mereka lalu menggunakan rakit menyeberangi sungai. Pertapa tua itu agaknya sengaja membiarkan Rangga Mandaka yang mendayung rakit menyeberangi sungai dan diam-diam dia memandang dengan wajah ramah dan hati kagum karena anak itu sedikit pun tidak lagi nampak menderita. Dan biarpun rakit yang ditumpangi dua orang itu cukup berat, namun Rangga Mandaka mendayung dengan penuh semangat. Anak ini jelas memiliki semangat yang amat tinggi, pantang menyerah, tabah dan juga sama sekali tidak cengeng.